Borobudur menjadi destinasi saya pada OTW hari ini. Keberadaan Candi Buddha peninggalan dinasti Sailendra yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan monumen orisinil, peninggalan nenek moyang kita yang menggambarkan bagaimana peradaban masyarakat, khususnya di Pulau Jawa saat itu, tumbuh dan berkembang. Jika dikaitkan dengan aspek moderasi beragama, maka Candi Borobudur bisa menjadi sarana edukasi. Bagaimana toleransi dan penghargaan terhadap tradisi yang telah lama menjadi nilai-nilai baik yang hidup di masyarakat sekitarnya. Yogyakarta adalah daerah istimewa, namun Magelang tak kalah istimewa karena ada Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia yang diakui oleh PBB. Candi Borobudur adalah simbol tiga hal. Pertama, ketahanan ekonomi, yang kedua, kemegahan kebudayaan, dan yang ketiga, moderasi beragama. Bayangkan di negara mayoritas muslim, satu prasasti keagamaan Buddha dijaga dengan baik, di mana mayoritas pengurusnya adalah muslim dan masyarakat di sini adalah mayoritas muslim, menerima dan mendukung serta menjaga kelestarian bangunan ini. Mari kita OTW masuk ke Candi Borobudur. Sekarang kalau kita naik ke Candi Borobudur, itu diwajibkan pakai sendal khusus untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur. Nah, ini dia Heri. Apa kabar Mas Heri? Ya, alhamdulillah baik. Ya, Saya ini cari-cari Mas Heri karena tadi kadang udah janji mau memberikan edukasi ke pemirsa OTW tentang Siap. Candi Borobudur. ya, Ini kenapa kita harus pakai sendal ya? Karena beberapa tahun yang lalu saya kesini masih boleh pakai alas kaki bawaan kita. iya. Sebelumnya mohon maaf, Beb, saya tak lepas sandal dulu ya. Oh, Sandalnya mau saya berikan kepada oke. Panat. Ini adalah sebuah upaya pelestarian kita untuk mengurangi keausan pada permukaan batu candi Borobudur yang kita kunjungi, Beb. Karena laju keausan manakala pengunjung naik ke Candi Borobudur itu tiap tahunnya bertambah seiring dengan jumlahnya kunjungan. Oke. Untuk itu supaya Candi Borobudur tingkat keausan bisa terjaga kelestariannya dan tingkat keausan dapat dikurangi, maka kita mengupayakan penggunaan sandal upanat ini ya, supaya pengunjung yang datang harus menggunakan sandal upanat, dan ini didesain khusus supaya tidak merusak permukaan batu candi. Oke. Desainnya pun dengan menggunakan media tradisional dan ini diproduksi oleh masyarakat di sekitar Borobudur. Oke, jadi menghidupkan UMKM di sekitar Borobudur. Sangat positif sekali saya rasa. Nah, Mas Heri, Ya, ini sambil kita ngobrol, Siap. saya pengen sambil lihat langsung juga nih iya, siap. relief dan arsitektur Candi Iya, Borobudur. iya. Oke. Luasnya berapa tadi? Luas dari Candi Borobudur, Candi Borobudur itu sekitar 123 kali 123 meter. Strukturnya dengan tinggi sekitar 34,5 meter dari permukaan tanah Kalau sampai ke kawasannya? permukaan. Kawasan dari Candi Borobudur kalau dalam skala kawasan, dalam skala kawasan yang luas itu sekitar 8.123 hektar kawasan Borobudur, ya, yang merupakan kawasan pelestarian. Pelestarian. Ya, Mas Heri,
kita melihat kawasan Borobudur dengan Borobudur sebagai ikonnya, Ya, Candi Borobudur ini kan sebagai satu warisan budaya. warisan budaya. Yang di antara bagian dari budaya itu, kalau kata Peter Kent, seorang antropolog yang banyak meneliti di Indonesia, itu kan adalah agama. Selain tadi wisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, Mas Heri sendiri, Ya. ini walaupun casingnya seperti teman saya, Biksu Dira, tapi seorang Muslim ya, Betul. Mas Heri ya. Betul. Jadi seorang Muslim yang ikut memegang amanah dunia kepada pemerintah Indonesia untuk menjaga warisan budaya Borobudur ini ya. Jadi ini salah satu bentuk moderasinya, bahwa yang ngurusin Candi Borobudur ini banyak juga dari kalangan Muslim, sebagian besar Muslim. Sebagian besar malah Muslim ya. Semuanya Muslim. Semuanya Muslim. Tidak semuanya, sebagian besar saja. Karena ada yang Nasrani. Ada yang Nasrani bahkan ya. Ya. Kalau ini apa, Mas Heri? Nah, ini kita sebut sebagai rivalita Vistara ini, Beb. Oke. Di deret atas ya toh, lorong 1, deret panel atas 120 panel. Ini sebenarnya cerita dari biografi Siddhartha Gautama sendiri atau Sang Buddha. Sehingga image yang kita lihat pada sisi paling kanan itu adalah Sang Buddha itu. Oh, itu Sang Buddha. Iya, Siddhartha Gautama yang menyebarkan agama Buddha ya dari India dan kemudian menyebar sampai ke Nusantara sampai ke Jawa kuno ini. Jadi inilah sebenarnya kalau menurut saya ini relief yang paling istilahnya paling sakral dari Borobudur karena Buddha sendiri ada di dalam panelnya Relief ini, panel ini. budi pekerti. Kemudian dari satu panel ini kita juga akan mendapatkan banyak sekali informasi dan interpretasi tentang kehidupan Jawa kuno pada saat itu, Beb. Di sini ada Sang Buddha itu sendiri. Kemudian yang di sebelahnya ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendeta ya, agama Siwa. Ya, artinya di sekitar abad 8 sampai 10 Masehi dari Candi Borobudur kita mengetahui bahwa agama kerajaan yang dianut pada saat itu yang terbesar adalah agama Hindu dan Buddha. Oke. Kita sebetulnya menyebut seperti itu. Kedua agama itu hidup saling berdampingan. Nah, ini yang kita sebut sekali ini sebagai istilah toleransi ya. Betul. Kalau Habib sendiri melihat dalam skala situs ya, yang saya sebutkan dalam 8.123 hektar itu, Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut sebagai candi utama itu dikelilingi situs-situs agama Buddha, agama Hindu. Jadi Candi Buddha dikelilingi oleh candi-candi Hindu. Oke. Dari data-data arkeologi yang kita dapatkan. Dan itu yang kemudian dipertahankan oleh negara ini sampai sekarang, di mana orang bisa hidup berdampingan meskipun berbeda agama dan dijamin hak untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing ya. Betul. Nah, ini yang menarik nih. Akhirnya karena saya jalan-jalan dan ditemani Mas Heri, saya bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari Candi Borobudur. Yang kata Nabi Muhammad, hikmah itu adalah harta karunnya umat Islam, yang dimanapun kita menemukan, termasuk di Candi Borobudur, kita akan pungut. Bagaimana 1300 tahun yang lalu nenek moyang kita itu sudah memiliki prinsip bernegara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan ya, Mas Heri ya. Iya, ya inilah yang kemudian ini adalah budaya bangsa kita yang harus kita lestarikan. Betul. Supaya kita mengerti ini loh kehebatan bangsa kita di masa lalu. Ya. Anda harus melestarikan Borobudur ini untuk generasi yang akan datang. Dalam hal ini adalah toleransi umat beragama. Jadi ini sebagai situs budaya, Situs bagi budaya. kita. Betul. Budaya bangsa Indonesia yang membanggakan dunia. Oke, kalau gitu, makasih Mas Heri ya. Terima kasih. Saya lanjut OTW keliling Ya. sekitar kawasan Candi Borobudur. Silakan nanti menikmati kunjungan di Borobudur. Saya melanjutkan pekerjaan saya. Siap. Sebelah. Sama-sama melanjutkan pekerjaan sebenarnya gitu nih. Iya. Makasih Mas Heri. Terima kasih. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih?
7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz, Ya, gimana tuh? celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh, Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Salah satu cara menjaga keorisinalitasan Candi Borobudur adalah dengan merawat tradisi di tengah dinamika masyarakat yang hidup di sekitar Borobudur. Tradisi merupakan segala suatu hal yang bersangkutan pada kebiasaan hidup masyarakat secara berkesinambungan. Menjaga peninggalan warisan peradaban seperti Candi Borobudur tentu berdampak pada terbentuknya pola tradisi pada masyarakat. Nah, setelah menggali tentang Candi Borobudur tadi, saya akan bertemu dengan salah seorang sahabat saya yang sempat meneliti dan menulis tentang dinamika pola tradisi masyarakat sekitar Borobudur. Yuk, kita OTW. Bang Usnul. Hai. Apa kabar? Kabar baik. Jadi aku sekarang nih sering OTW Oh begitu. keliling Dari mana? kota-kota di Indonesia untuk mencatat moderasi beragama yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, aku ingat langsung, ini harus mampir di Magelang ke tempatnya Mbak Husnul nih. Karena Mbak Husnul ini teman saya yang merupakan akademisi meneliti tentang masyarakat Jawa dan salah satunya di sekitar Borobudur. Iya. Nah, Mbak Husnul, kebetulan nih, kalau kita mau memotret moderasi beragama, entah itu toleransi dan lain sebagainya di masyarakat sekitar Borobudur ini gimana sih? Toleransi itu sangat kuat ya di sini. Karena di sini ada beberapa agama yang eksis, termasuk kepercayaan. Aliran kepercayaan? Iya, benar. Jadi ada Buddhis tentu saja ya. Tentu saja. Sebagai rumahnya. Terus ada Islam. Mayoritas masyarakat di sini tuh beragama Islam. Ada yang beragama Katolik, ada yang penghayat juga. Penghayat kepercayaan. Iya, tapi uniknya itu masing-masing kepercayaan dan agama itu bisa eksis bersama-sama dan kayak nggak ada perbedaan gitu. Bisa lihat kalau di dapur itu kan, kalau di Jawa ada istilah rewang ya, kalau lagi ada hajatan, mereka itu gabung. Ada ibu-ibu yang kalau ngomong astagfirullahaladzim. Oh iya, padahal dia Katolik. Iya. Jadi nggak bisa bedain tuh mana yang umat Muslim, mana yang Katolik. Kecuali mungkin yang berjilbab, oh jelas dia Muslim. Tapi kalau dilihat sekilas nggak bisa bedain karena saking menyatunya ya. Begitupun kalau misal mereka ada hajatan, kalau mungkin ada tapi itu 7 bulanan atau tingkeban kalau bahasa di sini.
mereka kan punya ritual 7 bulanan siram gitu ya. Siram bunga pakai ritual Jawa, adat Jawa. Terus doanya doa bersama. Mereka bikin tumpeng, bikin makanan tradisional, doa bersama tapi dengan cara masing-masing di satu rumah. Doa bersama itu maksudnya doa di satu rumah tapi berdoanya masing-masing sesuai ajaran agamanya. Iya. Berarti kemudian bagaimana identitas toleransi itu di masyarakat Jawa sekitar sini, Mbak Husnul? Yang menyatukan sebenarnya soul Jawanya. Rasa Jawanya. Iya, ya? benar. Kalau di Jawa itu kan ada nilai-nilai Jawa, Memayu Hayuning Bawono, Tepo Sliro. Oke, tungguin, jangan dibayangkan bahwa kita tahu itu. Nah, Mamaning Memayu Hayuning Bawono. Oke, apa itu? Mempercantik alam semesta. Mempercantik alam semesta itu termasuk salah satunya rukun. Oke, rukun untuk membangun bersama apa yang diberikan Tuhan dalam keindahan alam semesta. Menjaga relasi dengan baik dengan manusia, dengan sesama makhluk yang lain. Oke, tanpa membeda-bedakan agamanya. Benar, itu jadi kayak manifestasi dari nilai-nilai Memayu Hayuning Bawono. Salah satunya itu menjaga Borobudur. Borobudur sebagai anugerah bagi masyarakat Magelang ya. Iya. Khususnya Kecamatan Borobudur. Kecamatan Borobudur. Dan ini sebenarnya, Mbak Husnul, ya kalau diperhatikan yang indah itu bukan hanya obrolan kita, tapi backgroundnya loh. Iya kan? Itu backgroundnya kalau kalian perhatikan itu Borobudur, ujung dari Borobudur. Dan ini tidak ada green screen. Anda jangan anggap green screen nih. Mbak Husnul, makasih ya. Sama-sama. Sore yang indah, ngobrolin indah di tempat yang indah. Aku lanjut OTW lagi ya. Siap. Ya. Baik. Aku naik motor loh. Baik. Oke, mari. Mari.